Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, selamat bahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini saya bisa menunaikan kewajiban saya untuk membagi materi, membagi ilmu kepada saudara semua, khususnya untuk kelas 10 kejar paket C. Semoga kita semua sehat terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Oke, kita langsung saja ke materi kita sekarang mengenai fungsi penawaran. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi permintaan sebelum mid semester kemarin. Oke, selanjutnya kita sebelum kita lanjut ke fungsi penawaran, kita harus tahu dulu apa pengertian dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga P dengan jumlah barang Q yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah penawarnya bertambah, dan bila harga barang turun, maka jumlah penawarannya berkurang. Atau kita bisa menggunakan rumus ketika P turun, Q-nya turun sama dengan P naik, Q-nya naik. Artinya ketika harga itu turun, maka penawaran turun, dan jika harga itu naik, maka penawaran naik. Oke, bentuk umum fungsi penawaran yaitu P sama dengan A plus B kali Q, atau Q sama dengan A plus B kali P. Keterangannya untuk Q itu jumlah barang yang ditawarkan, P itu harga barang per unit, A angka konstanta berupa angka, B gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Kemudian syarat fungsi penawaran, nilai A boleh positif atau negatif, nilai B harus positif. Kemudian rumus fungsi penawaran tidak jauh beda dengan rumus fungsi permintaan, semuanya sama, hanya kalau rumus penawaran nanti di situ tulisannya adalah S sebagai supply, kemudian kalau permintaan kemarin demand ya D. Maka sekarang rumus umumnya itu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Contohnya untuk soal pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harga 60 per unit, jumlah penawarannya 30 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarkan kurvanya. Oke. Karena ini merupakan matematika ekonomi, maka untuk menjawab harus lengkap, harus ada diketahui. Oke, diketahui P1 sama dengan 60, Q1 sama dengan 20, sedangkan P2 sama dengan 80, Q2 sama dengan 30. Ditanya fungsi penawaran dan kurvanya. Jawab. P sama dengan 60 dibagi 80 min 60. P sama dengan 60, 60 itu adalah P1 dibagi 80 min 60. 80 itu adalah P2 min 60, 60 itu P1 sama dengan Q min 20, 20 itu adalah Q1 dibagi 30 min 20, 30 itu Q2 dikurangi Q1 20. Kemudian P min 60 bagi 20, 20 itu berasal dari 80 dikurangi 60 sama dengan Q min 20 dibagi 10, 10 itu berasal dari 30 dikurangi 20. Kemudian disubstitusikan 20 Q min 420 Q itu 20 kali Q kali min 20, jadi 20 Q min 400, jadi 400 itu berasal dari 20 kali min 20 sama dengan 10 P min 600, 10 P itu berasal dari 10 kali P, kemudian 600 itu berasal dari 10 kali min 60, jadi min 600. Kemudian 20 Q sama dengan min 600 plus 400. Plus 400 ini karena kita memindahkan yang min 400 dari sebelah kiri ke sebelah kanan, sehingga tandanya berubah menjadi positif. Dan plus 10 P. 20 Q sama dengan min 200. Min 200 itu berasal dari min 600 ditambah 400.
kemudian plus 10P. Nah, karena di sini fungsi penawarannya ya Q, fungsinya Q, penawaran itu Q, maka kita menjadikan Q itu menjadi 1, sehingga 20 itu nanti kita bagi 20. Jadi 20 Q, 20 nya nanti dibagi 20, min 200 nanti juga dibagi 20, 10 juga dibagi 20. Maka hasilnya Q sama dengan min 10 plus setengah P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 plus setengah P. Untuk membuat grafik fungsi penawaran, caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q, yaitu memotong sumbu P itu dengan syarat Q sama dengan 0. Jadi untuk memotong sumbu Q, syarat Q memotong sumbu P, syaratnya Q sama dengan 0. Maka tadi yang fungsinya Q sama dengan min 10 plus setengah P, untuk Q-nya 0, ya depan 0. Jadi sama dengan min setengah P karena kita itu memindahkan setengah P dari sebelah kanan ke sebelah kiri, jadi min setengah P. Tadi kan tandanya positif, kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif, sama dengan min 10P, 10Pi, min 10 gitu ya. Kemudian P sama dengan 20, itu min 10 dibagi min setengah, min dibagi min jadi positif ya, min 10 dibagi min setengah jadi 20. Kemudian untuk memotong sumbu Q, syaratnya P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 10 plus setengah P harusnya P, tapi karena P harus 0 maka kita tulis 0, maka min 10 ya, Q nya min 10 karena min setengah kali 0 kan 0, maka min 10 plus 0 sama dengan min 10 gitu ya. Nah kemudian grafiknya kita lihat, ketika Q nya 0 maka P nya 20, P itu kan sumbu Y. Kemudian ketika P nya 0, Q nya adalah min 10, seperti gambar yang bisa Anda lihat ya, itu kurvanya. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh Anda semua WA saya, boleh menanyakan yang kurang jelas. Kemudian untuk tugasnya ini satu saja, silakan dikerjakan paling lambat hari Sabtu depan. Boleh dikirim WA atau email. Ketika masuk ke email, nanti subjeknya diisi kejar paket C dan kelas. Oke, begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WA, saya membuka WA. Masih ada yang kesulitan, silakan ya. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.